Hari ini kita akan meremake navbar situs Xiaomi Indonesia dengan animasi ketika di hover dan membuatnya responsif dengan perubahan size navbarnya menjadi kecil ketika dibuka di screen yang lebih kecil. Pertama-tama kita buat file HTML-nya. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Teman-teman bisa menggunakan text editor apapun. Saya akan membuat navbar ini terdiri dari dua list kiri dan list kanan seperti ini. Dibungkus elemen div yang saya beri nama navbar. Untuk icon, menggunakan icon dari Ionicons. Kita copy script dari Ionicons, paste ke bagian head seperti ini. Kita cari icon yang kita inginkan, copy codingnya, paste ke HTML kita. Untuk logo, kita tambahkan satu list item dengan tag img yang di dalam tag A seperti ini. Saya menggunakan file logo.png yang terdapat pada folder yang sama dengan file HTML-nya. Jika ingin menggunakan logo dummy saya, cek link di deskripsi. Sekarang kita akan menghias HTML ini dengan CSS. Kita buat file style.css. Kita awali dengan reset CSS yang sering digunakan seperti ini. Bagi yang ingin tahu lebih detail apa arti reset CSS ini, cek videonya di deskripsi. Kita tambahkan pada elemen HTML, property font size dengan nilai 62,5%. Karena saya ingin mengubah satuan rem sebesar 10 pixel untuk satu remnya. Cek video di deskripsi untuk lebih lanjut tentang penggunaan satuan rem. Kita ke file HTML, kita tambahkan link untuk menghubungkan file HTML ini dengan style.css tadi. Navbar ini menggunakan font Rubik yang ada di Google Font. Kita buka Google Font, search font bernama Rubik. Kita copy kodenya, paste ke bagian head di HTML kita. Pada file CSS kita tambahkan font family Rubik di elemen bodinya dan tambahkan background color agar mempermudah demo. Di sini saya menggunakan warna beige. Sekarang kita beri style pada kelas navbar dengan menambahkan background color putih atau tanda pagar FFF. Kita akan atur dua list bersebelahan kanan kiri dengan display flex. Align item center agar center secara horizontal. Untuk vertikal, saya buat mentok kanan kiri dengan justifies content space between. Untuk masing-masing list, kita buat teks-teksnya bersebelahan juga, tidak list ke bawah dengan cara set UL yang ada pada navbar dengan display flex seperti ini. Kita akan mengatur style dari masing-masing link navbar. Jadi kita akan beri kelas pada tag A dari list ini dengan nama kelas navlink. Khusus untuk link yang icon, kita beri kelas dengan nama icon. Kembali ke CSS, kita besarkan font size teks navbar ini 1,6 rem pada elemen navlink. Kita senterkan secara vertikal navbar kita dengan cara align item center di UL-nya. Kita beri jarak antar list item dengan gap sebesar 3,8 rem. List style kita set none untuk menghilangkan bulletingnya. Di elemen navlink,
kita hilangkan garis bawahnya dengan text decoration none dan atur warnanya dengan color tanda pagar 555. Pada tag IMG logo, kita beri nama kelas dengan nama logo-img. Kita atur style kelas tersebut dengan menentukan besarnya width 2,8 rem. Atur tebal ketinggian navbar dengan height sebesar 5 rem. Teks menu navbar ini menyesuaikan lebarnya sesuai lebar screen user, namun akan berhenti melebar setelah mencapai lebar maksimal tertentu. Kita akan membuat fitur ini. Kita akan coba set max width 1400 pixel atau 140 rem pada elemen navbar kita. Namun apa yang terjadi, properti background color dari navbar ini pun mengikuti lebar maksimal tersebut. Lalu bagaimana caranya? Dengan membuat satu div lagi di luar div kelas navbar seperti ini, kita beri saja nama kelas div di luar div navbar ini dengan nama container. Lalu sekarang kontainer ini kita beri warna putih. Jadi warna putih ini bukan lagi pewarnaan di kelas navbar. Apakah teman-teman mengerti? Jadi kontainer tadi kita beri properti warna putih. Sementara kelas navbar dengan segala isinya termasuk max width kita tempatkan di dalam kontainer tadi. Selanjutnya, agar kelas navbar yang ada di dalam kontainer ini berposisi center, kita set margin 0 auto, artinya 0 untuk margin atas dan bawah, dan auto untuk kanan kiri, dengan kata lain menggunakan space yang ada dibagi rata antara kanan dan kiri, sehingga menyebabkan posisi center seperti ini. Sekarang sudah seperti navbar Xiaomi aslinya ya teman-teman. Tinggal memperbesar icon dengan men-set font size di kelas icon 2,8 rem dan cursor pointer agar cursor berubah menjadi pointer ketika menghover icon tersebut. Di sini terlihat tidak ada space pada kanan kiri navbar pada screen yang lebih kecil. Kita bisa men-set padding kanan kiri dengan padding 0 rem untuk atas bawah, 2 rem untuk kanan kiri. Padding adalah space pada bagian dalam elemen, berbeda dengan margin yaitu space pada bagian luar elemen. Untuk lebih jelasnya, simak video di deskripsi ya teman-teman. Sedikit saya sesuaikan tebal navbarnya menjadi 5,6 rem agar lebih mirip. Sekarang kita akan membuat animasi seperti ini ketika link navbar di hover oleh kursor. Caranya adalah pilih elemen yang akan di hover, yaitu navlink. Dan kita berikan pseudo class hover seperti ini. Lalu kita tentukan properti color orange. Untuk animasi garis bawah yang muncul, kita akan membuat shape-nya dulu dengan pseudo element before seperti ini. Arti dari coding ini adalah konten tidak ada teks, top dan left 0 adalah menentukan start atas dan kiri dari shape tersebut, kemudian lebar penuh dengan width 100%, dan tinggi juga penuh dari atas hingga bawah. Terakhir, kita tentukan position absolute shape ini dan position relatif pada elemen parent atau induknya, yaitu elemen navlink. Untuk membuat shape ini tipis seperti garis, kita ubah height-nya menjadi 3 pixel. Dan ubah top-nya menjadi 185% agar batas atasnya turun, hingga ke bawah menjadi seperti ini. Setelah selesai menjadi garis bawah, kita buat PSU Edo Class Hover element ini dengan navlink hover before.
kita ubah width di pseudo element before tadi menjadi 0 agar hilang dari tampilan. Dan men-set width 100% atau penuh di pseudo class hover ini. Oke, animasi hover hampir selesai teman-teman. Animasi hover ini seharusnya tidak berlaku pada logo. Kita beri nama kelas pada tag li logo dengan nama nohover. Untuk di CSS-nya, kita tambahkan selektor node seperti ini. Jika kita perhatikan untuk garis bawah pada navbar Xiaomi ini lebih panjang dari teksnya. Bagaimana cara membuat efek seperti ini? Kita akan coba menambah width-nya misal 120%. Cara ini tidak berhasil karena lebar garis bertambah panjang, namun karena batas kiri tidak berubah, garis menjadi terlalu panjang ke kanan teks. Triknya adalah dengan menggeser batas kiri atau left sebesar 50%. Kemudian kita geser garis tersebut sepanjang 50% ke kiri dari panjang elemen dengan properti transform translate x-50% dan width garis 120%. Terakhir kita akan membuat responsiveness navbar ini yang otomatis mengecil ketika diakses di layar yang lebih kecil dengan media query. Ketik add media, tentukan lebar maksimal di mana perubahan tampilan akan berlaku. Di sini saya tentukan 1400 pixel ke bawah. Di dalamnya kita tentukan properti-properti yang mengalami perubahan, antara lain gap antar link navbar, height dari navbar, font size, dan besar icon. Dengan ini, navbar menjadi responsif. Pada part 2 nanti saya akan membuat navbar ini berubah ke dalam bentuk navbar mobile pada screen yang lebih kecil. Stay tune terus di channel ini, jangan lupa like and subscribe untuk trik dan tutorial HTML CSS selanjutnya.